ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالله. Tidak bosan-bosan kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang luar biasa dan sempurna, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan dan nikmat Allah yang pastinya banyak sekali yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukurinya, tidak sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi ada pengakuan dalam hati nikmat itu datangnya dari Allah dan bertambah cinta kita dengan meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Salam dan salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat serta umat istiqomah di jalan dakwah dan jihad. Lalu pula kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang tengah diuji oleh Allah apapun untuk ujiannya, semoga Allah angkat ujian mereka dan Allah ganti dengan keimanan yang bertambah-tambah. Khusus doa kita persembahkan kepada para pejuang Islam yang berada di garis depan medan jihad. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, pertolongan, kemenangan atas kaum kufar dan kemuliaan Allah dan Allah. Tema khutbah Jumat kita siang hari ini adalah mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Ya, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 insyaallah kita sama-sama hafal. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu dengan keimanan yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi iman kita nggak sempurna, Pak, kalau belum ada rasa cinta kepada saudara sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi yang aku beriman dikoreksi lagi, ditanya lagi ke diri kita, dievaluasi lagi. Ya, ada gak yang hilang? Ya, kalau ada yang hilang di dalam diri kita, kecintaan pada seorang muslim, ya, maka belum sempurna diri kita. Nah, Allah, umat Islam hari ini di dunia itu jumlahnya 2,2 miliar, Pak. Orang Yahudi jumlahnya kurang lebih 15 sampai 17 juta. 2,2 miliar vs 15 sampai 17 juta. Ya. Terus umat Islam mayoritas, yang jumlahnya mayoritas, tentara-tentaranya, Pak, di negara-negara mayoritas Islam itu kalau di total jumlahnya jutaan, Pak. Ya, nanti Bapak silakan googling ya jumlah tentara yang berada di mayoritas negara-negara muslim itu jumlahnya jutaan. Sementara tentara Yahudi cuma 700.000. Itu pun sudah termasuk tentara paramiliter dan tentara cadangan. Jadi tentara aktifnya itu sedikit, Pak. Sementara kita jutaan. Belum lagi kalau bicara angkatan perangnya, persenjataannya. Ya, di negara-negara mayoritas muslim itu luar biasa, Pak. Alat perangnya itu mahal-mahal, canggih-canggih, tapi cuma jadi bahan pajangan. Tidak ada satupun yang mampu berbuat banyak untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan itulah keadaan umat Islam hari ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dulu di zaman kekhalifahannya Bani Abbasiyah ada seorang khalifah namanya Al-Mu'tasim Billah. Ya, seorang khalifah yang bernama Al-Mu'tasim Billah.
Ada seorang budak muslimah ya, dihinakan sama orang-orang Romawi, Pak. Dia lagi duduk, jilbabnya itu disangkutin ke paku, begitu dia berdiri kebuka jilbab. Ya Mu'tasimah, ya Mu'tasimah, ya Mu'tasimah. Budak itu berteriak, wahai Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim. Dan seruan itu sampai ke telinganya Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang berada di kota Baghdad. Apa yang dilakukan sama Khalifah? Khalifah mengerahkan ya ribuan, mungkin ratusan ribu tentara muslim untuk membuat perhitungan kepada orang-orang Romawi yang telah menghinakan seorang muslimah. Ya, menurut riwayat itu tentara Al-Mu'tasim Billah itu tentara muslim, Pak. Itu buntutnya tentaranya itu ya, barisannya kan panjang. Buntutnya itu masih berada di pintu gerbang istana Khalifah di Baghdad. Sementara kepala pasukannya ujungnya itu adanya di kota Amuriah, di mana tempat seorang muslimah itu dihinakan oleh orang-orang Romawi. Membuat perhitungan, Pak. Satu orang muslimah luar biasa, Pak. Bapak kalau baca sejarah itu merinding, Pak. Bagaimana kita tuh punya kekuatan yang nggak tertandingi, ditakuti. Ya, karena kenapa? Kita punya kemuliaan, kita punya izzah, kita punya harga diri, kita punya seorang khalifah. Ya, kalau sekarang kan harga nyawa umat Islam tuh murah sekali, Pak. Lihat aja tuh pembunuhan di mana-mana. Ya, yang diadili bisa bebas, vonisnya bisa ringan. Ya, nah ini fakta keadaan umat Islam. Nah, jadi itu keadaan Islam hari ini. Nah, apa sebabnya umat Islam ya kayak gini hari ini, Pak? Ini sudah dijawab oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu Abu Daud dan Ahmad. Hampir saja orang kafir menyerbu kalian seperti menyerbu makanan di atas piring. Berkata seseorang, apakah karena sedikitnya jumlah kami waktu itu ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, jumlah kalian banyak sekali, akan tetapi kalian seperti buih di atas air. Banyak, tapi nggak ada kualitasnya, Pak. Banyak, ngilang. Ya, itu buih di lautan. Dan Allah mencabut rasa takut dari hati musuh kalian, dan kalian terkena penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi Allah cabut Pak rasa takut. Jadi yang 2,2 miliar itu cuma bisa nontonin saudara-saudara kita yang dibantai di Gaza, kalah sama yang 15 sama 17 juta ini orang Yahudi. Cuma bisa nontonin, Pak. Pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah, pemimpin-pemimpin yang berada di mayoritas Islam cuma bisa apa? Mengecam, mengutuk, padahal ratusan resolusi PBB itu keluar, Pak. Nggak ada satupun yang mempan karena dijagain sama hak vetonya Amerika. Nah, ini yang terjadi hari ini. Jadi 2,2 miliar itu nggak ada nilainya. Ya, dibandingkan 17 juta ini. Nah, makanya melihat realita itu, Pak, kita perkuat lagi yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan Islam ini kita kuatkan lagi. Ya, asal kata ukhuwah itu artinya akhun, ya. Akhun itu artinya bersaudara, artinya sama. Orang dikatakan bersaudara itu karena sama, Pak, sama-sama satu ibu. Nah, kita ini bersaudara, Pak. Bersaudara karena iman, karena agama, karena keyakinan. Dan itu kekuatan persatuan ya, yang ada nilainya, yang ada tandingannya. Ya, banyak orang ribut, nggak teguran, nggak ngasih salam, nggak saling sapa, nggak saling silaturahmi, saudara kandung gara-gara masalah warisan. Ya, tapi kita, saudara kita dibantai di Gaza, kita bisa nangis, kita bisa pikiran, kita bisa nggak bisa tidur. Ya, karena apa? Itulah ikatan tertinggi
Ya, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Nah, ikhwatullah, ya pertama hijrah ke Madinah Rasulullah itu mempersaudarkan antara Muhajirin dan Ansar. Ya, tapi yang namanya persaudaraan itu Pak mengalami yang namanya pasangan surut, kadang naik, kadang turun. Dan medianya adalah masjid. Masjid inilah tempat media di mana kita memperkuat namanya persatuan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, ya tahapan ukhuwah Islamiyah yang pertama adalah kita ta'aruf, ya saling kenal mengenal. Dalam Quran surah Al-Hujurat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, warna kulit, warna bahasanya berbeda, tapi ada parameternya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Ya, nah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, ta'aruf ini Pak, saling kenal mengenal ini bukan sekedar ya seorang laki-laki dan wanita yang mau menikah. Ta'aruf kita tahunya kan itu kan, ta'aruf. Ya, ta'aruf dulu, ta'arufan. Ya, jadi ta'aruf itu maknanya luas. Kita saling kenal mengenal. Kita tahu namanya, alamatnya, latar belakang pendidikannya, keadaan ekonominya, rumahnya, karakternya, itu ta'aruf Pak. Yaitu saling kenal mengenal. Nah, kita ini level kita belum sampai itu Pak. Nih nanti nih ya sholat nih, bubaran sholat Pak. Udah kita nggak kenal mengenal. Padahal tadi di dalamnya satu saf nih kita nih Pak. Satu saf nih, saling ngasih salam ke kiri dan ke kanan. Satu saf, tapi begitu keluar dari sholat nggak saling kenal mengenal. Ya, jadi kita belum membangun kekuatan jamaah, baru cuma di saf doang Pak. Begitu keluar udah nggak saling kenal mengenal. Makanya beberapa masjid tuh nggak ada itu acara makan-makan, ngopi-ngopi, ya habis acara pengajian atau jumatan. Ya tujuan itu jamaah itu saling kenal mengenal, duduk bareng ngobrol. Dari ngobrol itu bukan itu rezeki Pak. Ya, bapak punya saudara sakit nggak ketemu obatnya, ketemu sama seseorang yang memang dia itu praktisi herbalis misalnya, tahu dia solusi menyelesaikan masalah penyakit keluarga bapak, sembuh karena buah apa? Silaturahmi. Buah dari apa? Saling kenal mengenal. Jadi jangan dianggap kecil nih Pak perkara ini. Ya, bapak yang biasanya main garmen, ya ketemu sama pedagang tanah abang yang lagi sholat di sini, yang biasa main baju koko, ngobrol-ngobrol bisnisnya Bapak ini, ketemu Pak, bisa itu. Jodoh aja bisa ketemu kok. Orang Amerika nikahnya sama orang Papua, ya macam-macam. Nah, itu puasa dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga baru sebatas membangun masjid dan bukan membangun jamaah, ya. Nah, yang kedua adalah tafahum Pak, memahami. Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu dilantik pertama kali jadi khalifah, Umar bilang sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku akan meluruskan kepemimpinanku dengan pedangku ini." Bayangin tuh Umar tuh. "Saya akan meluruskan kepemimpinan Anda dengan pedangku ini." Abu Bakar baperan enggak? Ya enggak, marah enggak, udah tahu karakter Umar. Namanya tafahum, memahami. Nah, kita juga memahami yang namanya perbedaan di antara kita. Ya, kita punya kekurangan dan kelebihan, saling memahami. Kita punya afiliasi, ada yang di NU, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di Persis. Kita saling memahami. Ya, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ya, ada yang sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang azannya sekali, ada yang azannya 2 kali. Ya, itu masalah-masalah khilafiyah. Tapi jangan dibilang itu ente Islam NU ya, ente Islam Muhammadiyah, ada itu. Islam is Islam, cuman kita berbeda di dalam masalah-masalah khilafiyah, sederhana sekali. Jadi bapak yang biasa kunut subuh, belajar tanya dalilnya sama yang nggak pakai kunut. Yang nggak pakai kunut, tanya sama yang kunut dalilnya. Ketemu tuh Pak nanti bahwa ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, sesederhana itu. Cuman kita udah panasan duluan gara-gara beda itu, beda masalah khilafiyah. Lalu di mana ukhuwahnya? Lalu di mana persaudaraan kita?
Lalu di mana saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah? Gimana Allah membukakan hati dan pikiran kita kalau hati kita masih dengki sama saudara kita gara-gara masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini kita berawal gayanya kayak ulama, Pak. Ya, komentarin ibadahnya orang lain. Yang ketiga, ta'awun, Pak, saling tolong menolong. Ya, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Kita diperintahkan tolong menolong ya dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ya, bentuknya semampu kita. Ya, Bapak punya ide, kasih bantu saudara kita, kasih tolong saudara kita dengan ide kita, dengan nasihat kita, dengan materi kita, dengan keringat kita, dengan tenaga kita. Termasuk di dalamnya adalah kita meringankan beban hutang saudara kita yang kita tahu itu memang susah. Nggak bisa bayar hutang itu udah kelihatan ya, Pak. Nanti buka Quran Surah Al-Baqarah 280. Allah kasih jawaban itu solusinya, Pak. Ya, kasih tenggat waktu atau menyedekahkan pilihannya. Luar biasa Quran ini ngasih solusi sama kita. Ya, saudara kita memang benar-benar kita tahu ini susah, nggak mampu. Mau bayar utang kita, Pak, buat makan anak istrinya udah berat. Gimana mau bayar utang kita? Kasih tenggat waktu atau sedekahkan. Nanti Allah akan kasih sesuatu yang Allah nggak kasih ke orang lain, Pak. Rasa puas. Nanti yang terakhir itu adalah ihsan, namanya mendahulukan saudara muslim. Yang keempat adalah takaful, Pak, sepenanggungan. Ya, bersama dipikul dengan sama dinding. Kita merasa dijinjing. Ya, kita merasa empati, merasakan beban dan masalah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mulai dari lingkar terdekat, Pak. Ya, sebelum kita ke Gaza, lingkar terdekat dulu. Ya, kita punya rasa empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau lihat saudara kita dapat rezeki, kita bahagia, kita senang. Kalau melihat saudara kita menderita karena musibah, kita ikut sedih. Berempati itu namanya, Pak. Ya, berempati kita. Nah, itu dilatih. Ya, itu akan menumbuhkan yang namanya rasa kasih sayang di antara kita sama sesama muslim, sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, lalu yang terakhir adalah ihsan, Pak. Ihsan itu mendahulukan saudara muslim kita. Misalnya ada pesta nih, Pak. Ya, kita tahu pestanya makanannya terbatas. Ya, kita ngalah lah antara kasih dulu saudara kita yang lain untuk makan, untuk minum. Kalau kita nggak kebagian, berkahnya kita dapat. Kita kebagian, berkahnya juga dapat. Itu namanya kita mendahulukan saudara muslim kita. Lagi di kendaraan, di kereta, Pak, di bis, ya, ada orang tua, kasih duduk. Ya, jangan kita egois, belajar untuk memperkuat keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah itu punya janji yang luar biasa. Ya, balasan yang luar biasa. Kita berdiri ya 1 jam, balasan dari Allah, wah, luar biasa. Karena kenapa? Ihsan ini adalah puncak tertinggi dari semangat persaudaraan kita. Ini puncak tertinggi upah itu adalah ihsan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala ta'ala fi kitabihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidina fi syam, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan kulli zaman. Allahumma nas'aluka syahadatan bis sabili rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
المستعان